Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera-Wis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, yang memberi kita tubuh untuk bergerak dan akal untuk memahami hikmah dalam kehidupan. Dan sholawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya, ilmu, dan rahmat bagi seluruh alam. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas dua pilar hidup yang menentukan masa depan umat: jiwa dan akal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering mengejar banyak hal: harta, posisi, pujian, kenyamanan. Namun Islam mengingatkan bahwa kesejahteraan yang sejati bukan sekadar pada apa yang kita genggam, tetapi pada apa yang Allah jaga dalam diri kita, jiwa dan akal. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia mendambakan hidup yang sejahtera, bukan sekadar punya rumah besar, makanan yang lezat, atau pakaian yang indah-indah, tetapi sejahtera yang hakiki, tubuh yang sehat, jiwa yang aman, dan akal yang terang, dengan hati yang selalu dekat dengan Allah ilahi Rabbi. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Az-Zumar
ayat 18. Sehat tubuhnya, kuat akalnya, hidup pun terarah menuju Allah. Inilah manusia paripurna. Tubuhnya kuat, akalnya terang, dan hatinya selalu tertuju kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun semua mukmin itu baik. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Dan dalam Islam, kesejahteraan itu tidak liar dan tidak membingungkan. Allah telah meletakkannya dalam maqasid as-syariah, hifz an-nafs dan hifz al-aql. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk beribadah saja. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan bermartabat, untuk sehat, untuk cerdas, untuk berdiri tegak sebagai hamba Allah yang kuat. Dua anugerah besar yang menjadi fondasi seluruh maqasid as-syariah. Hifz an-nafs, penjagaan jiwa. Hifz al-aql, penjagaan akal. Hifz an-nafs, menjaga jiwa. Inilah fondasi pertama kesejahteraan manusia. Penjagaan jiwa, kesehatan, makanan, dan keamanan. Min ajli dalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi khairin nafsin aw fasadin fil ardi wa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rasuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas.
Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Barang siapa menjaga kehidupan satu jiwa, maka seakan-akan ia telah menjaga kehidupan seluruh manusia. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Di sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah, barang siapa menjaga kehidupan satu jiwa, seakan-akan ia menjaga jiwa seluruh manusia. Betapa besar nilai satu nyawa dalam pandangan Allah. Nilai satu nyawa di sisi Allah setara dengan seluruh manusia di bumi. Sungguh luar biasa bahwa betapa besar tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan kehidupan manusia. Fal ya'budu rabba hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Quran surat Quraisy ayat 3 dan 4. Tuhan yang memberi mereka makan dari rasa lapar dan memberi keamanan dari rasa takut. Nafsu manusia butuh makan, butuh kesehatan, butuh keamanan. Hidup tanpa rasa aman adalah hidup yang tanpa arah. Sehat itu rezeki, aman itu nikmat, pangan itu anugerah. Wala tulqu bi aidikum ilat tahlikati wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah 195. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Islam melarang hidup sembarangan, dan kesehatan itu adalah satu amanah. Man amila soliham min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki
maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Bahwa barang siapa beramal soleh, lelaki atau perempuan, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan baik bagi yang beramal soleh. Quran surat An-Nahl ayat 97. Ayat ini menegaskan bahwa makanan, kesehatan, keamanan, semua ini adalah hak dasar setiap manusia menurut syariah. Allah menjanjikan hidup yang baik bagi mereka yang taat. Inilah kesejahteraan sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman, sehat, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka ia telah memiliki dunia. Kalau pagi engkau aman, sehat, dan ada makanan, engkau telah memiliki dunia. Lihat, sehat itu rezeki, aman itu nikmat, pangan itu anugerah, bukan sekadar sarana, tapi bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan mintalah kepada Allah kesehatan, karena tidak ada nikmat yang lebih baik setelah iman selain kesehatan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi mintalah sehat setelah iman. Iman pondasi, kesehatan kekuatannya, bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, betapa Islam mengajarkan bahwa sehat adalah suatu ibadah, aman adalah rezeki, dan makan yang cukup adalah anugerah yang wajib kita jaga. Implikasi kesejahteraan jasmani dalam kehidupan adalah adanya ketersediaan pangan yang halal dan baik. Hak
atas air bersih, layanan kesehatan yang terjangkau, lingkungan yang aman dari kriminalitas maupun dari rasa takut, tubuh yang kuat untuk menjadi sarana kita untuk beribadah. Kesejahteraan jasmani bukan satu kemewahan. Ia adalah amanah besar yang Allah titipkan kepada manusia. Pangan halal, air bersih, layanan kesehatan. Masyarakat sehat adalah tiang peradaban. Hifz al-aql, menjaga akal. Lalu, apa hubungannya akal dengan kesehatan, dengan tubuh sehat, dengan penjagaan diri? Akal adalah mahkota manusia. Akal adalah cahaya peradaban. Akal adalah yang membedakan kita dari hewan dan benda-benda mati. Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah angkat derajat orang berilmu. Kalau kita mau naik derajat, ilmu adalah tangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tidak penting dia kaya atau miskin, tidak peduli dia tua atau muda. Mengaji, belajar, membaca itu perintah langsung dari langit. Akal adalah cahaya yang Allah letakkan untuk membedakan manusia dari makhluk yang lain. Kesehatan tanpa ilmu akan menjadi lemah. Ilmu tanpa sehat akan menjadi rapuh. Tubuh kuat tanpa ilmu akan rapuh. Ilmu tanpa tubuh akan lumpuh. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan wahyu, manusia akan mudah tersesat. Karena itu, ayat pertama yang turun bukan perintah sholat,
bukan perintah zakat, bukan perintah jihad, tapi Iqra, bacalah. Langit turun dengan satu seruan, Iqra, bacalah, bangkitlah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bagaimana tubuh perlu makanan, akal perlu cahaya, cahaya ilmu, cahaya hikmah, cahaya Al-Quran. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yattazakkaru ulul albab. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang-orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Di sini Allah bertanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surat Az-Zumar ayat 9. Bahwa tidak sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Allah tidak menyamakan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sehingga menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu itu wajib, tidak peduli kaya atau miskin, tua atau muda. Bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Allah mudahkan jalannya bagi yang memiliki ilmu, bukan hanya di dunia, bahkan jalan menuju ke surga. Belajar adalah jalan tol menuju surga. Bahwa keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah seperti layaknya keutamaan
bulan atas seluruh bintang. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sesungguhnya para ulama adalah para pewaris Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Betapa mulianya orang-orang berilmu, betapa istimewanya orang-orang yang menjaga akalnya dari kebodohan dan kesia-siaan. Maka kesejahteraan dalam Islam bukan hanya makan kenyang, tetapi ia adalah hidup yang sehat, aman, tercerahkan, dan dipenuhi oleh pemahaman yang benar. Implikasi kesejahteraan intelektual terhadap kehidupan yaitu terciptanya akses pendidikan yang adil, literasi Al-Quran, dan membaca yang kuat, kemampuan berpikir kritis, lingkungan belajar yang bersih dari kebodohan, takhayul, dan hoax, pengembangan ilmu yang bermanfaat, sains, teknologi, ekonomi, syariah. Islam tidak hanya menyuruh manusia menjadi baik. Islam menyuruh manusia menjadi berilmu agar kebaikannya kokoh. Saudaraku, ibadah yang kuat tanpa ilmu akan tersesat. Ilmu yang tinggi tanpa kesehatan akan rapuh. Dua pilar ini bergerak bersama. Tubuh sehat akan mudah untuk menuntut ilmu. Ilmu yang kuat membimbing gaya hidup sehat dan aman. Masyarakat berilmu akan menjadi masyarakat yang maju, produktif, dan makmur. Masyarakat yang sehat akan menjadi masyarakat yang stabil, tenang dalam beribadah. Dua pilar berjalan bersama. Jiwa kuat, akal terang, umat yang tak bisa dihentikan. Umat yang melek ilmu adalah umat yang bangkit. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ajarilah anak-anak kalian renang, memanah, dan berkuda. Di sini olahraga merupakan olah jasmani, memanah dan strategi adalah merupakan olah akal. Keduanya merupakan pembangun peradaban. Umar bin Khattab kuat fisik dan tajam pemikiran.
inilah teladan, sehat jasadnya, tajam strateginya. Kesejahteraan dalam Islam itu menyeluruh. Kuat jasmaninya, kuat akalnya, kuat imannya. Itulah manusia paripurna menurut Al-Quran. Saudaraku, jika kita ingin umat ini bangkit, maka dua hal ini wajib ditegakkan: jasmani yang kuat dan akal yang tercerahkan. Masyarakat sehat adalah masyarakat yang berdiri kokoh. Masyarakat yang berilmu adalah masyarakat yang berjalan terarah. Jika keduanya bersatu, maka lahirlah peradaban Islam. Saudaraku, inilah jalan bangkitnya umat. Sehatkan tubuhnya, cerdaskan akalnya, kuatkan imannya. Di akhir perjalanan dan di penghujung orasi ini, marilah kita memohon kepada Allah agar diberi tubuh kuat untuk beramal, diberi ilmu untuk menjadi cahaya yang membimbing jalan, agar jiwa kita hidup dalam ketenangan dan kebaikan, dan agar langkah kita selalu menuju ridhonya. Allahumma ya Rabb, kuatkanlah jiwa kami dari rasa takut, lapar, dan penyakit. Terangilah akal kami dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lindungilah kami dari kebodohan, kerancuan, dan kesesatan. Lapangkanlah rezeki kami, berkahilah hidup kami. Ya Allah, jadikanlah tubuh kami sehat untuk beribadah kepadamu. Kuatkanlah tubuh kami untuk selalu dalam ketaatan kepadamu. Terangilah akal kami dengan ilmu yang bermanfaat. Jauhkan kami dari kelemahan, ketakutan, kebodohan, dan kesesatan. Berkahilah hidup kami, sehatkan jasad kami, dan cahayai akal kami, dan jadikan setiap langkah kami jalan menuju keridhaan ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menerangi jalan kita. Mari melangkah dengan tubuh yang kuat dan akal yang bercahaya, bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat, merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Ilahi Rabbi meridhoi apa yang
kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita, untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.